Nah, jenis kecil, Kak Elang senang sekali berada di tengah alam. Nah, karena paman Kak Elang, namanya Paman Odik nih, itu kata beliau, alam itu punya banyak misteri yang mempesona, gitu katanya. Nah, ngomong-ngomong soal misteri, kakak jelasin lagi tadi tentang asteroid. Nama asteroidnya asteroid Toutatis. Asteroid Toutatis ditemukan pertama kali pada tahun 1989. Nah, pada tanggal 12 Desember 2012, asteroid Toutatis itu jarak terdekat dengan bumi adalah pada tanggal itu. Nah, kira-kira 18 kali antara bumi dengan bulan. Itu asteroidnya. Masih banyak lagi bukti-bukti lainnya. Wah, udah gerimis. Sekarang Kak Elang cari tempat yang teduh dulu ya. Kita lanjut lagi nanti ngobrolnya. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races. Nah, jenis kecil asteroid Toutatis ditemukan pertama kali pada 1989. Asteroid ini mendekati bumi setiap 4 tahun sekali dan dapat terlihat dengan jelas menggunakan teleskop. Asteroid berukuran panjang 2,7 mil serta lebar 1,5 mil ini dianggap berpotensi berbahaya ketika berada dalam posisi paling dekat dengan bumi pada 12 Desember. Nah, pada 12 Desember 2012, jarak terdekat ini sekira 4,4 juta mil atau 18 kali lipat jarak bumi dengan bulan. Wah, jauh sekali kan? Selain Toutatis, ada juga beberapa asteroid lain yang dikatakan bisa saja menabrak bumi. Namun, jarak tempuhnya masih lebih jauh lagi dan kemungkinannya juga lebih kecil. Nah, ini merupakan salah satu bukti yang membantah bahwa bumi kita akan musnah karena ditabrak asteroid pada 12 Desember 2012. Mungkin bagi mereka yang percaya Toutatis akan menabrak bumi itu berpikir karena asteroid tidak punya rem ya. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one. Nah, jenis kecil. Ini tadi karena hujan, Kak Elang berteduh dulu di sini. Sebenarnya jenis kecil pasti lagi bertanya-tanya. Kak Elang dari tadi bahasnya kiamat-kiamat terus. Sebenarnya Kak Elang ada di mana sih? Kak Elang ini sedang perjalanan. Sepertinya terdengar suara-suara air yang deras kan. Bukan karena hujannya, tapi karena kita sedang berada di lokasi apa ya? Ada sungainya, ada air yang terjun juga. Terus kata orang ada pelangi. Tempat apa? Adik-adik cari tahu sendiri deh. Oke? Nah, lanjutin tentang asteroid Toutatis tadi, bahwa
asteroid itu kemungkinan untuk menabrak bumi masih sangat kecil. Setelah NASA, badan astrologinya Amerika sana meneliti bahwa asteroid itu pada tanggal 12 Desember 2012 masih dalam jangkauan 18 kali lipat jauhnya antara bumi dengan bulan. Jadi potensi untuk menabrak bumi sangat kecil sekali. Apalagi medan gravitasinya masih tertarik oleh planet Jupiter. Tahu kan planet Jupiter yang putih. Nah, bukti-bukti yang lain masih banyak tentang 12 dan 12 yang lainnya. Ada yang bilang tentang perubahan kutub magnetik bumi. Ada juga yang bilang karena badai matahari. Terus ada lagi yang katanya kemunculan alien dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak bukti-bukti yang sudah Kak Alang kumpulkan buat kalian semua. Tapi kayaknya perjalanan Kak Alang masih jauh. Jadi sambil jalan, sambil kita ngobrol ya. Ini hujannya udah agak terang dan Kak Alang sudah punya payung. Jadi Kak Alang lanjutin dulu ya. Nah, jenis kecil, pada tanggal 21 Desember 2012 kemarin, banyak yang memberitakan akan terjadi bencana besar di bumi yang akan memusnahkan umat manusia. Tapi, sekarang kita dapat membuktikan sendiri kan, keadaan kita di bumi masih baik-baik saja. Dan hal semacam ini juga merupakan pelajaran yang penting untuk tidak meremehkan pelajaran sejarah. Dan agar tidak salah mengartikan peninggalan-peninggalan dan warisan sejarah budaya nenek moyang kita. Kecil, sepertinya kita sudah dekat dengan air terjunnya. Ada tanda-tanda di sini. Kenapa Kak Alang bisa tahu? Misteri buat kalian ya. Nah, Kak Alang mau melanjutkan obrolan yang tadi. Beberapa para arkeolog menanggapi kalender suku Maya. Mereka mencari bukti-bukti yang lain dan memperkirakan kira-kira apa yang terjadi. Ada yang bilang asteroid, seperti minggu kemarin Kak Alang udah bilang ternyata bukan asteroid Tautatis. Ingat 18 kali jarak antara bumi dan bulan, jadi masih jauh banget. Terus ada juga yang namanya fenomena badai matahari. Badai matahari itu seperti apa sih Kak? Nanti Kak Alang jelasin. Terus ada juga yang namanya blackout. Blackout itu keadaan yang sangat gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Apa yang menyebabkan itu bisa terjadi dan seperti apa sih bentuknya, kira-kira bayangannya seperti apa? Kalian lihat video-video yang udah Kak Alang siapin buat kalian ya. Ini buktinya. Nah, jenius kecil, sebenarnya badai matahari itu adalah gejolak panas api pada permukaan matahari. Dan begitu besar panas yang dihasilkan sehingga dapat mencapai planet-planet yang terdekat dengan matahari. Salah satunya planet bumi. Nah, fenomena ini juga merupakan salah satu kekhawatiran para astronomi dunia. Karena penelitian yang pernah dilakukan menemukan bahwa ledakan panas terbesar matahari akan terjadi kira-kira pada Desember 2012. Namun
Penelitian terakhir membuktikan bahwa kondisi gejolak panas matahari kembali menurun dan tidak akan mencapai puncak ledakan kok pada Desember 2012 ini. Nah, Kalang sekarang lagi ada di Jawa Batu nih. Kalang jadi teringat sesuatu. Kalang punya janji sama jenis suku di rumah untuk menjelaskan tentang kalender suku Maya. Nah, Kalang sudah punya janji untuk menjelaskan tentang kalender suku Maya. Nah, kalender suku Maya dibagi terdiri dan disusun atas angka 20. 20 apa? Dan kenapa bisa berhenti di tanggal 12 ya? Kalang sudah menyiapkan hal yang buat kalian. Iya. Gradually, Firsteman worked out how the Maya marked time, a system now called the calendar round. The calendar round is made up of 3 interlocking cycles: a 365-day solar year, a cycle of 20 names, and a cycle of 13 numbers. Days are designated by the way these 3 cycles line up. Nah, jenis kecil ini adalah bentuk dari kalender suku Maya yang ditemukan bersama situs-situs atau reruntuhan peninggalan peradaban Maya di Cancun, Meksiko, Amerika Tengah. Nah, kalender suku Maya ini disebut juga sebagai kalender hitungan panjang karena berjarak hingga hitungan 5.000 tahun lebih yang dimulai sejak 3114 sebelum Masehi. Suku Maya adalah suku yang telah mengenal ilmu astronomi, yaitu ilmu yang berkaitan dengan benda-benda luar angkasa seperti matahari, bulan, meteor, asteroid, bintang, dan lain-lain. Kalender tersebut dihitung berdasarkan siklus perubahan matahari dan kondisi benda-benda langit lainnya. Isi kalender tersebut dibagi menjadi 13 baktom atau tahap siklus, dan tiap baktom dibagi menjadi 20 masa evolusi. Kemudian tiap masa evolusi itu sama dengan 20 tahun lamanya. Dan semua hitungan itu terhenti pada Desember 2012. Wah, rumit ya. Itu artinya kalian harus banyak membaca dan bertanya pada guru. It's not as simple as that. The Mayan calendar and the ideas that lie behind it are extremely complicated. The Maya were extraordinarily accurate and precise observers of the heavens, and that they had a very clear knowledge and understanding of time and the way that the passage of time affects the positions of the stars in the heavens, and in particular the positions of those stars lying in the background against the rising point of the sun on the horizon on particular days of the year. And what happens on 21 December 2012, and in fact really, as John Major Jenkins points out, we're looking more at a window here rather than a very specific and exact moment, a window of about 40 years. Now I think what's going on here is that the Maya are not saying that that in itself causes the disaster. I think they're saying... Wah, kita sudah sampai. Kalang senang sekali. Alam yang indah, segar, dan udara yang sejuk. Kalang jadi pengen koprok sambil bilang wow gitu deh. Wah, jenis kecil. Sayang sekali, masih saja ada orang-orang yang tidak menyadari pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan alam. Padahal kan tujuan mereka datang ke tempat ini
juga ingin mendapatkan manfaat dari alam, tapi kok malah mengotori ya. Benar-benar menyebalkan. Alam yang indah jadi rusak hanya karena kita memikirkan kesenangan diri sendiri saja. Padahal bila dipelihara dan dilestarikan, alam juga memberi manfaat yang besar kan buat kita. Menjaga kelestarian alam penting itu. Nah, jenis kecil, akhirnya kita sudah sampai di air terjun. Indah sekali kan? Nah, jenis kecil masih ingat gak pesan Kak Alang episode kemarin? Tulisan tentang menjaga pohon, tanaman. Masih ingat? Nah, seperti itu. Ini ada air terjun yang indah, tapi di sebelah kirinya Kak Alang malah banyak sampah menumpuk. Nah, Kak Alang nggak akan bosan-bosan ngingetin adik-adik di rumah kalau kalian harus menjaga alam sekitar kalian, kebersihannya, kelestariannya. Terus pokoknya kalian harus jadi jenis kecil yang ramah kepada alam. Nah, jenis kecil di alam yang seperti ini nih yang Kak Alang paling senang. Karena apa? Karena di sini selain indah, juga suasananya segar sekali. Nah, Kak Alang mau menyelesaikan tugas Kak Alang buat melaporkan tentang 2012. Adik-adik yang di rumah, bukti-bukti yang tadi sudah kakak berikan sama adik-adik semua. Dan tentang omongan-omongan orang lain, terus pendapat-pendapat semua orang, dan bahkan pendapat kalian sendiri, kalian buktikan sendiri, kalian kaji sendiri, kalian pikirkan sendiri dan cari buktinya sendiri. Karena apa? Karena kiamat itu tidak bisa kita yang menentukan, atau hanya sebuah kalender. Dan kalian sebagai jenius masa depan harus bisa berpikir lebih maju dari jenius yang sekarang. Ingat itu. Oke. Kak Alang jadi pengen berenang. Adik-adik mau ikut nggak? Kalau mau ikut, tunggu sebentar lagi ya. Nah, sekarang Kak Alang ganti dulu ya. Tapi kayaknya sepi orang. Kak Alang ganti di sini nggak apa-apa ya. Jangan ngintip ya. Kak Alang akan tunjukin, Kak Alang pandai menyamar loh. Tuh, jadi gini. Nah, Kak Alang sekarang menyamar menjadi penduduk sekitar air terjun. Supaya bisa bebas mau masuk ke sungai. Nah, adik-adik, kalian biar nggak kedinginan, jangan ikut-ikut masuk ya. Sekarang, sekian dulu episode Kak Alang kali ini. Kak Alang mau bener-bener berlibur, merefresh pikiran supaya bisa jadi pinter lagi. Nah, buat kalian yang punya kasus-kasus, terus ilmu pengetahuan yang kalian tuh belum tahu dan pengen tahu, kalian kirimkan ke Facebooknya Kak Alang di sini. Kalau udah dicatat, sekarang Kak Alang mau langsung sana ya, udah nggak tahan. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Wah, Kak Alang mandi di sungai kok nggak ajak-ajak ya. Tapi kok menyamarnya pakai baju ala Jawa sih? Rupanya setelah dari Amerika sana, Kak Alang masih senang dan bangga dengan budayanya sendiri nih. Nah, jenius kecil bangga juga kan menjadi jenius dari Indonesia.